Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang kami sayangi, kami banggakan dan kami cintai mahasiswa-mahasiswi kami Prodi Fakultas Tarbiyah kelas khusus tahun akademik 2020-2021. Semoga kalian nanti menjadi orang yang berilmu, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah, karunia serta kesehatan diberikan kepada kita. Maka alhamdulillah pada hari dan saat ini kita bisa bertemu kembali, walaupun hanya kita menggunakan dunia elektronik, tapi namun mudah-mudahan bahwa ini tidak mengurangi nilai silaturahmi kita dan nilai pembelajaran kita, walaupun memang ada kekurangannya. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan berlalu begitu saja. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai, kami banggakan, mengenai mata kuliah pembelajaran pengantar ilmu fikih. Pengantar ilmu fikih adalah merupakan mata kuliah yang sogianya ini seluruh fakultas, baik itu fakultas syariah, fakultas tarbiyah, ataupun fakultas-fakultas yang lain, yang dimana ketika pendidikan tinggi Islam yang jurusannya adalah keagamaan, seperti kita kalau UIN umpamanya, atau IEN, atau institut lainnya, Institut Agama Islam, saya melihatnya bahwa sebagaimana dalam kitab Itmamud Dirayah wa Itmamud Dirayah wa Qira'atul Riwayah yang ditulis oleh Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti itu lahir pada abad ke-10 Hijriah, itu tahun 911 Hijriah. Nah, Imam Sayuti ketika 5 abad yang lewat, dia menulis kitab tersebut bahwa sepantasnya dan selayaknya orang ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim itu harus memahami ketika ilmu Al-Quran, ketika ilmu tafsir, ketika ilmu fikih dan ilmu hadis, serta ilmu-ilmu yang lainnya, itu harus dipahami, dikuasai setelah dipelajari. Jadi kalau umpamanya kita sebagai orang fakultas tarbiyah atau mahasiswa pendidikan Islam, ketika mau mempelajari ilmu fikih,
hukum atau hukum Islam itu harus mempelajari pengantar ilmu fikihnya dulu. Nah, inilah yang kita pelajari. Apa sih pengantar ilmu fikih? Nah, jadi pengantar ilmu fikih itu apa yang dikaji, apa yang dibicarakan oleh ilmu fikih, maka pengantarnya itulah yang memberikan informasi seperti apa sih fikih itu. Nah, jadi pengantarnya ini menginformasikan seluk-beluk tentang fikih itu. Nah, jadi memang kalau pengantarnya ini merupakan suatu keharusan. Dan kalau orang mau mempelajari dan lebih dalam tentang fikih atau tentang hukum Islam, yang pertama yang dia harus kuasai, harus paham itu pengantar ilmu fikih dulu. Dia harus pelajari pengantar ilmu fikih. Ini pengalaman ya, pengalaman saya ketika di S1 dulu. Yang kedua, itu harus kita pahami, kita kuasai tarikhul fikih Islami, sejarah hukum Islam atau sejarah syariat Islam. Tapi kebanyakan orang menulisnya tarikh fiqhul Islami. Nah, jadi ini banyak yang menulis tentang sejarah hukum Islam ini. Abu Zahrah, Tarikhul Mazhab fil Fiqih dia tulis. Kemudian Hudaribid, Tarikhul Fiqih Islami. Kemudian Dr. Yusuf Musa, Tarikhul Tashrif Islami. Kemudian Abdullah Khalaf, juga Tarikhul Fiqih Islami, dan banyak buku-buku yang berbahasa Indonesia tentang sejarah hukum Islam ini. Nah, jadi sejarah hukum Islam kapan lahirnya mazhab, kemudian mazhab Syafi'i itu seperti apa, mazhab Hanafi seperti apa, mazhab Malik seperti apa, dan Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti apa. Nah, dan tumbuh berkembangnya dan metode yang menjadi ketetapan hukumnya, nah itu seperti apa. Nah, di dalam Tarikhul Fiqh Islami itu dibicarakan di sana. Nah, jadi yang kedua, sogianya, idealnya orang yang mau mempelajari fikih, sejarah fikih Islamnya ini harus dia tahu, dia pelajari dulu. Yang ketiga, qawaidul fikih. Qawaidul fikih itu untuk memahami hukum ketika tidak ditemukan, kita belum bisa menemukan ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran, atau kita belum menemukan hadis-hadis ahkam di dalam kitab-kitab hadis, ketika kita mendadak atau memang tidak ditemukan di dalam Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tidak ada ijma ulama, tidak ada qiyas, maka kita menggunakan kaidah fikih ini. Sebagai contoh kaidah fikih, kalau orang mau melaksanakan ibadah wudu kah umpamanya, sholat kah umpamanya, haji atau zakat. Nah, di dalam kaidah itu simpel. Jadi yang pertama itu ada sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, segala masalah, perkara apa saja itu sesuai dengan apa maksud dan tujuannya. Nah, al-umur bil maqasidiha ini bersumber dari sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini hadis yang masyhur, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, menerima dari, walaupun ini ada mengatakan ini hadis ahad, tapi hadis ini masyhur. Dan hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika kaum muslimin di zaman Rasulullah dari Makkah mau hijrah ke Madinah, itu adalah asbabul wurud. Nah, kalau hadis itu namanya asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Nah, jadi ketika masalah niat
simpel. Al umuru bimaqasidiha itu bersumber dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi setiap ibadah itu harus disertai dilandasi dengan niat. Ibadah itu tanpa ada niat, tanpa dilandasi disertai dengan niat, dan ibadahnya tidak sah. Dan para ahli ilmu fikih di dalam pengantar ilmu fikih atau dalam ilmu fikih itu sendiri atau dalam tarhil fikih islaminya itu bahwa pembeda antara adat dan ibadat atau ibadah ini itu adalah niat. Nah, contoh ini panjang sedikit ini kita ketika masalah niat ini. Ketika masalah puasa, kalau orang berniat puasa, aku puasa besok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, atau nah itu samogadin min sawi sawal, aku puasa sawal 6 hari dari puasa sawal karena Allah Ta'ala, atau ketika puasa Senin Kamis. Nah, ketika puasa hari Senin atau hari Kamis, atau puasa awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan, karena Nabi menganjurkan bahwa puasa yang 3 kali awal, pertengahan, dan akhir bulan. Nah, ketika orang berniat puasa hari Kamis, puasa hari Senin, puasa Ramadan, puasa Syawal, yang namanya puasa yang sudah dicontohkan dari Nabi itu, maka itu harus dia niatkan. Kalau tidak berniat, puasanya tidak sah. Nah, niat tadi dikatakan antara pembeda antara niat antara ibadat dan adat adalah niat. Ketika orang mogok makan, baik itu hari Kamis ataupun hari Senin, mereka hanya berniat mogok makan, demonstrasi dengan mogok makan. Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Malah kalau dia berbahaya, merusak kesehatannya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dalam pengantar ilmu fikih ini ada 5 yang dijaga di dalam Islam, itu ada 5 yang dipelihara. Pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua hifdzun nafsi, memelihara diri, jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, memelihara dan menjaga kesehatan akal. Yang keempat hifdzun nasal, memelihara menjaga keturunan. Yang kelima yang terakhir itu hifdzul mal, memelihara atau menjaga harta-harta kita. Nah, ini di dalam pengantar ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu adalah yang membicarakan ketika memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Nah, ini diantaranya salah satu pokok-pokok yang dibicarakan oleh fikih. Nah, itu jadi dalam kaidah fikih tadi, ketika niat itu adalah salah satu syarat dan rukun sahnya sebuah ibadah. Dan niat itu adalah merupakan suatu hal yang membeda atau pembeda antara adat dan ibadah. Nah, itu kaidah fikih. Nah, jadi di dalam kaidah fikih ini merupakan satu keharusan. Yang keempat ini usul fikih. Nah, orang mau mempelajari lebih dalam, dan seorang mujtahid, ada mujtahid itu macam-macam. Nah, di dalam pengantar ilmu fikih ini itu dibicarakan tentang mujtahid mutlak seperti apa, mujtahid bil majahib seperti apa, mujtahid ittiba atau mujtahid muqayyad itu seperti apa. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid bil majahib, ada mujtahid bil muqayyad. Nah, ini dibicarakan di dalam
pengantar ilmu fikih. Mujtahid mutlak itu seperti apa? Mujtahid mutlak itu adalah seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di dalam mazhab 4 ini atau yang kelima itu ada mazhab Ja'far As-Shadiq, kemudian ada Daud Al-Zahiri. Nah, sebenarnya ada lain selain daripada itu, ada mazhab At-Tabari, ada mazhab As-Sawri. Nah, ini sebenarnya ini mujtahid mutlak di zaman dulu itu. Nah, tapi ada yang mazhabnya itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang karena tidak ada pengikutnya lagi dan tidak berkembang lagi. Tapi mazhab ahli sunnah wal jamaah yang 4 inilah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal inilah yang terus berkembang. Dan mazhab Ja'far As-Shadiq juga berkembang, karena Ja'far As-Shadiq itu khususnya mazhab Syiah Jaidiyah. Nah, jadi mazhab Syiah Jaidiyah itu kalau Syiah itu ada Isna Asyariyah, Isna Ismailiyah, Isma Jafariyah, dan Syiah macam-macam. Tapi Ja'far As-Shadiq ini adalah Syiah Jaidiyah. Nah, jadi kalau orang lebih mau dalam harus mempelajari usul fikih ini. Jadi tadi usul fikih kalau orang mujtahid mutlak sebagaimana Imam 4, kemudian mujtahid bil majahib. Nah, mujtahid bil majahib ini ada dibicarakan di dalam pengantar ilmu fikih. Siapa sih yang namanya mujtahid bil majahib? Seperti apa? Nah, itu ada di dalam pengantar ilmu fikih. Nah, itu lebih banyak dibicarakan pengantar ilmu fikih itu ijtihad semacam itu di dalam Tarikh Madzhab bil Fiqih yang ditulis oleh Abdul Zahrah, dan itu ada terjemahnya, itu terjemahnya fikih Islam, pengantar fikih Islam itu. Nah, 4 langkah atau 4 ilmu pengetahuan inilah. Jadi pertama pengantar ilmu fikih, yang kedua tadi sejarah ilmu fikih, yang ketiga kaidah fikih, yang keempat metodologi hukum fikih atau usul fikih. Nah, inilah sepantasnya sebaiknya seorang yang mau mendalami ilmu fikih itu harus dia pelajari, harus dia pahami betul-betul yang 4 ini. Itu sekali langkah untuk menjadi ahli fikih atau untuk memahami lebih dalam tentang fikih. Nah, karena kalau masih di SMA itu belum membicarakan tentang seperti ini. Tapi kalau sudah di Mahat Ali ya, nih katanya. Nah, jadi kalau di Mahat Ali, nah di dalam zaman Mahat Ali Guru Hatim ini Mahat Ali yang 3 tahun, Mahat Ali itu yang sebaiknya itu ada 4 tahun. Saya melihat ketika ada beberapa daerah seperti di NTB itu ada Mahat Ali jurusan hadis, di Jombang, di Lirboyo ada Mahat Ali, di Sulawesi Selatan juga ada Mahat Ali. Nah, banyak Mahat Ali ini yang ada di Indonesia ini. Mahat Ali itu adalah lembaga pondok pesantren tinggi begitu, pesantren tinggi. Nah, jadi sebagiannya tadi itu 4 langkah itulah yang dibicarakan oleh pengantar ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih, kenapa mazhab itu muncul dan kenapa mazhab itu terus berkembang, dan apa dasar-dasar hukumnya, dasar-dasar atau sumber hukum fikih yang dipegang oleh Imam Mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i umpamanya, Imam Asy-Syafi'i itu membicarakan tentang sumber hukum yang pertama itu apa? Pertama Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah sunnah Rasul atau hadis Rasul.
Sumber hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Yang keempat qiyas. Yang kelima istidlal. Tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa sumber hukum Islam yang diperpegang oleh Imam Asy-Syafi'i itu adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma ulama atau ijma sahabat, dan qiyas hanya 4. Tetapi ada yang mengatakan istidlal. Istidlal itu bagaimana meletakkan hukum, mencari dalil-dalil demi untuk kebaikan, demi untuk kemaslahatan, maka menggunakan istilah istidlal itu. Nah, jadi kita ini diskusi, nanti ini dikirim di foto ya, kirim nanti. Pertama itu judul yang pertama membicarakan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu fikih, sejarah perkembangan ilmu fikih, ini satu judul. Yang kedua objek kajian ilmu fikih, nah ini satu judul. Yang ketiga nantinya hubungan antara ilmu fikih dan usul fikih, ini judul yang ketiga. Fikih dan syariah, klasifikasi ilmu fikih. Jadi fikih dan syariah ini satu judul, klasifikasi ilmu syariah judul yang kelima. Fikih itu yang ketujuh, metode ilmu fikih, karakteristik fikih Islam itu yang kedelapan, prinsip dasar fikih, pengertian dan pembagian hukum syara. Pembagian hukum syara itu ada haram, ada wajib, ada sunat, ada nafil, itu. Kemudian ada sunat mandubah, ada yang mandub, ada yang nawafil, ada yang sunnah. Nah, ini dibicarakan dalam pengertian fikih ini. Apa perbedaan sunnah, apa perbedaan mandub, apa perbedaan nafilah. Kemudian ada hakim, ada muhakam bih, dan ada mahkum alaih. Nah, ini satu judul, nanti dipoto, dikirim, dibagi kelompoknya. Ada ijtihad dan ikhtilaf. Kemudian ada mazhab fikih. Seterusnya masalah fikih kontemporer. Jadi ada 13 judul. Nah, ini ada 13 judul. Semoga nanti ini kita bagi. Nah, bagi kan ketua kelas kah? Oke, kamu kah? Ini wakil kamu membantu ketuanya di luar. Ketuanya di mana? Nah, ini karena aku sudah stop, kira-kira di sini dulu. Ada pertakunan kah? Berarti kan 3 mata 13 judul kan Pak? Ya. Berarti satu pertemuan tuh 2 judul lah Pak? 2 judul. Nah, kira-kira itu dulu lah sebagai pengantar, dan kita akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu fikih serta sejarah perkembangan ilmu fikih, satu judul, satu kelompok. Kelompok kedua objek kajian ilmu fikih, kemudian hubungan antara ilmu fikih dan usul fikih. Yang keempat fikih dan syariah, kemudian klasifikasi ilmu fikih. Seterusnya yang keenam sumber-sumber fikih. Yang berikutnya kaidah fikih. Yang berikutnya metode ilmu fikih. Metode ilmu fikih ini lawan usul fikih ini mirip-mirip aja nih. Jadi metode ilmu fikih, kemudian karakteristik fikih Islam, ini jadi satu. Yang ke prinsip dasar-dasar fikih.
prinsip dasar fikih, kemudian pengertian dan pembagian hukum syariat, kemudian halal, haram, sunat, mandub, macam-macam. Itu ada yang kalau Hanafi itu ada makruh tanzih. Nah itu makruh tanzih itu hampir dekat haram menurut Bapak. Mana makruh? Karena makruh itu kan dikerjakan kada berdosa, ditinggalkan kada apa dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa, apa ditinggalkan kada berdosa, dikerjakan kada berpahala katanya. Itu makruh. Tapi sesuatu hal yang dibenci, yang tidak disenangi, tidak disukai gitu nah. Contoh Nabi ketika memakan binatang dog di zaman Nabi itu, kalau kita seperti biawak katanya. Tapi kalau biawak di wadah kita, di tempat kita di Kalimantan Selatan, di Indonesia ini, itu hidup dua alam. Nah pikir setiap binatang yang hidup dua alam di dalam fikih itu tidak dibenarkan karena Nabi tidak mencontohkan itu. Jadi ketika tidak mencontohkan, bahkan ketika dua alam itu dianggap itu binatang yang tidak halal gitu. Seperti ular sawah, kemudian buaya itu kan binatang buas juga. Kemudian banyak pokoknya hidup dua alam itu. Nah kepiting kalau bintang itu hidupnya dua alam, tapi kalau rajungan itu satu alam. Ketika dia bawa ke darat, dibangkit dari air mati. Nah ijtihad dan ikhtilaf. Kemudian mazhab fikih Syafi'i, Hanafi. Masalah-masalah fikih kontemporer. Ini masalah-masalah kontemporer ini ya masalah fikih ya. Pernah belajar ya? Nah itu amunnya masalah-masalah fikih kontemporer ini biar tinggal aja. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapan aku hal benar ini. Ini kapan ini?